Selamat siang saudara-saudara. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi kuliah pendidikan agama Kristen khususnya bagi anak. Sebelum kita lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kesempatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada siang hari ini kami mau melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai dosen maupun mahasiswa-mahasiswi di dalam mengikuti perkuliahan Pak Anak ini. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengendalikan seluruh hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi pembahasan di dalam materi perkuliahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, hal yang sangat berharga bagi masa depan anak-anak kita adalah membangun iman dan karakter Kristiani sejak dini. Sebagai langkah awal, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu pendidikan agama Kristen untuk anak. Pendidikan agama Kristen untuk anak adalah proses pembentukan iman dan karakter Kristen yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai Kristiani, pemahaman Alkitab, dan hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus sejak usia dini. Menjadikan iman bukan sekedar pengetahuan, melainkan gaya hidup. Nah, ada beberapa tujuan utama pendidikan agama Kristen bagi anak. Yang pertama adalah membangun fondasi iman. Di dalam membangun fondasi iman, kita memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus dan kebenaran Alkitab sejak dini. Tujuan yang kedua adalah mengembangkan karakter. Di dalam mengembangkan karakter, kita menanamkan kasih, kejujuran, tanggung jawab, dan pengampunan. Merupakan tujuan yang ketiga adalah pembentukan kebiasaan rohani. Kita juga harus mendorong anak untuk tetap berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah secara konsisten. Dan tujuan yang keempat adalah menyiapkan untuk kehidupan. Di dalam menyiapkan untuk kehidupan anak, yaitu membekali anak dengan iman untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, ada beberapa metode pembelajaran yang efektif untuk anak. Yang pertama, metode bermain peran. Metode bermain peran ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri, pemahaman materi, dan keterampilan sosial melalui pengalaman langsung. Metode yang kedua adalah bercerita. Di dalam metode bercerita, kita menanamkan nilai-nilai iman dan moral secara mendalam, karena anak lebih mudah mengingat pesan melalui cerita. Nah, yang berikutnya adalah metode permainan edukatif. Permainan edukatif juga sangat membantu di dalam membuat pembelajaran menarik, interaktif, dan berpusat pada siswa. Dan metode yang terakhir yang bisa kita pakai adalah ibadah dan pujian. Di dalam ibadah dan pujian, anak bisa membangun suasana penyembahan dan sukacita yang mendorong keterlibatan aktif. Nah, ada 3 pilar pembentukan iman. Yang pertama, di dalam keluarga. Keluarga adalah pilar utama. Karena apa? Menanamkan nilai Kristen sehari-hari melalui keteladanan dan pengajaran langsung.
Yang kedua, di gereja. Gereja menyediakan kurikulum pendidikan agama Kristen yang terorganisasi. Guru sekolah minggu terlatih dan komunitas pendukung iman. Dan yang ketiga, dalam pembentukan iman anak ada di sekolah. Sekolah mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani dalam kurikulum dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, dalam hal ini juga kita bisa melihat bagaimana pengalaman belajar yang bermakna. Karena sangat berpengaruh pada pendidikan agama Kristen untuk anak yang usia dini, karena mereka dapat langsung aktif dan interaktif. Aktif dan interaktif ini anak terlibat langsung dalam kegiatan, bukan sekedar menerima informasi secara pasif. Dan pengalaman belajar yang bermakna yang mendukung aktif dan interaktif ini yaitu menyenangkan dan bermakna, yaitu pembelajaran disesuaikan dengan dunia anak, membuat mereka antusias dan lebih suka belajar. Nah, yang berikutnya adalah kontekstual. Di dalam pengalaman belajar yang bermakna, nilai-nilai iman juga dapat dihubungkan langsung dengan kehidupan sehari-hari anak. Dan yang terakhir adalah pengembangan diri. Di dalam pengembangan diri, anak didorong untuk berani, kreativitas, mampu memecahkan masalah dan memiliki kepercayaan diri. Nah, kalau kita juga bisa melihat hasil belajar, hasil belajar yang kita harapkan tentunya hasilnya baik dan dapat menumbuhkan pengetahuan iman. Pengetahuan iman ini yang diharapkan oleh guru pendidikan agama Kristen, yaitu pemahaman yang lebih baik tentang Tuhan, Alkitab dan ajaran Kristen. Yang berikutnya juga diharapkan keterampilan sosial dan emosional. Jadi anak mampu berinteraksi positif, mengelola emosi dan membangun hubungan yang sehat. Tentunya yang diharapkan berikutnya adalah pertumbuhan karakter. Pertumbuhan karakter anak dapat menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari ada kasih, ada kejujuran dan tanggung jawab dalam berperilaku sehari-hari. Dan yang terakhir kita dapat mengharapkan yaitu keteladanan, kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan itu lebih penting, yaitu memiliki hubungan pribadi yang semakin kuat melalui doa dan firman Tuhan. Nah, kita juga bisa melihat studi kasus. Kita bisa melihat bukti nyata bermain peran dan bercerita melalui studi kasus berikut. Hasil bermain peran, yaitu metode bermain peran meningkatkan hasil belajar PAK dari rata-rata 70 sampai 52 itu menjadi meningkat 80 sampai 19. Nah, ini metode membantu aktualisasi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan mengelola emosi. Kalau kita melihat hasil bercerita yang efektif menumbuhkan pengetahuan iman dan menghasilkan respon positif serta perubahan perilaku yang mencerminkan perkembangan iman anak. Ada juga tantangan yang dihadapi oleh murid-murid atau anak-anak didik kita. Tantangan yang sering dihadapi adalah kurangnya minat anak akibat metode konvensional yang monoton. Yang kedua, keterbatasan sumber daya dan fasilitas pembelajaran. Dan yang ketiga,
Tantangan yang dihadapi adalah peran keluarga yang bervariasi dalam pendidikan rohani anak. Kalau kita melihat juga peluang yang mereka dapatkan, mereka dapat berinovasi metode kreatif dan kontekstual yang relevan dengan dunia anak. Nah, peluang yang berikutnya, mereka juga bisa kolaborasi kuat antara keluarga, gereja, dan sekolah. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi untuk membuat bagaimana pendidikan agama Kristen itu lebih menarik dan interaktif. Saudara-saudara, kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa dalam membangun iman sejak dini menjadi investasi iman untuk masa depan. Pendidikan agama Kristen yang kreatif, kontekstual, dan melibatkan peran aktif keluarga, gereja, serta sekolah adalah kunci utama membentuk anak dengan iman yang kokoh dan karakter Kristiani yang luhur. Demikian saja materi kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.